Halo adik-adik tamatan SMA SMK di seluruh Indonesia. Sorry. Halo cama-cami, calon mahasiswa, calon mahasiswi. Keren. Jumpa lagi dengan saya Geradi Tukan, dosen kimia Fakultas MIPA Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Ini kita jumpa yang kelima, ya. Setelah jumpa yang pertama, saya mengajak adik-adik untuk yang mau kuliah harus punya orientasi dan rencana yang jelas, punya niat yang kuat. Terus jumpa yang kedua, saya mengajak adik-adik untuk membuang satu penyakit, yakni pegang buku dan baca itu malu, ya. Itu penyakit. Saya mengajak adik-adik membuang penyakit itu kalau sudah menjadi mahasiswa, mahasiswi. Kemudian di jumpa yang ketiga, saya mengajak adik-adik untuk mengisi rongga. Jadi ini pendidikan menengah dan dasar yang sudah adik-adik miliki. Sementara ini adalah tuntutan pendidikan di perguruan tinggi, maka ini ada rongga yang harus adik-adik isi sendiri. Belajar kembali untuk mengisi rongga ini. Apalagi yang sekarang tamat di era pandemi COVID-19 yang aktivitas sekolahnya terhenti mulai bulan Maret. Rongganya mungkin cukup besar, harus diisi. Isi sendiri, minta bantu diskusi dengan teman-teman, dengan para gurumu, ya, bisa dihubungi, bisa diskusi kembali. Kemudian di pertemuan yang keempat kemarin saya mulai masuk sedikit lebih jauh tentang satu bekal yang harus adik-adik miliki, yakni kemampuan menulis. Dengan saya memberi tips sederhana, yaitu menulis surat. Dan ada yang sudah menghubungi saya menulis surat untuk kampung halamannya, kemudian mengirimnya kepada saya, minta saya baca. Mantap, keren. Artinya sudah mulai latih mengungkapkan pikiran, mengungkapkan ide, gagasan secara tertulis. Ini harus menjadi satu bekal yang bagus, satu keterampilan dan satu kemampuan yang bagus yang harus adik-adik miliki. Ya. Karena apa? Nah, ini saya mulai masuk ke hal yang kita bicarakan di pertemuan yang kelima kali ini. Di bangku kuliah, negara menyiapkan begitu banyak peluang emas untuk para mahasiswa, para mahasiswi se-Indonesia. Negara menyiapkan begitu banyak peluang dalam hal dana-dana hibah. Dana-dana hibah yang negara mau bantu mahasiswa, negara mau bantu mahasiswi untuk para mahasiswa-mahasiswi melaksanakan kegiatan-kegiatan kreatifnya. Kegiatan-kegiatan kreatif yakni kegiatan-kegiatan yang mengolah ilmu pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Nah, negara siap membiayai ini. Negara siap dana banyak untuk membantu mahasiswa membiayai karya-karya kreatif itu. Tetapi para mahasiswa harus berkompetisi merebut dana-dana itu melalui pengajuan proposal untuk membiayai atau melaksanakan karya-karya kreatifnya. Harus ajukan proposal ke kementerian untuk merebut dana-dana itu. Dan proposal harus ditulis, tidak bisa omong lisan, tidak bisa, harus ditulis. Latar belakangnya apa? Kenapa mau melakukan kegiatan itu? Ya, jadi semua gagasan, semua ide harus dituangkan secara tertulis dengan mengikuti pedoman cara penulisan yang sudah diturunkan. Jadi setiap kali negara membuka kesempatan untuk para mahasiswa mengajukan proposal, itu ada buku pedomannya. Buku pedomannya, pendahuluan atau latar belakang tulis tentang apa. Terus tujuan tulis tentang apa di situ. Terus
metode yang mau dilakukan untuk melaksanakan kegiatan itu, metodenya apa. Semuanya diungkapkan secara tertulis. Maka di sini para mahasiswa-mahasiswi dituntut untuk punya dua hal penting. Hal yang pertama adalah harus punya ide. Punya ide kreatif untuk melakukan sesuatu. Dan supaya punya ide maka yang pertama harus peka, melihat situasi yang ada di kehidupan masyarakat. Kalau melihat situasi ada masalah, maka harus berpikir ada cara apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah yang sedang terjadi di kehidupan masyarakat. Ada cara apa? Nah, itu muncul ide. Kalau ide itu sudah ada, maka harus dirumuskan secara tertulis untuk diajukan. Harus peka. Yang kedua, Yang kedua, harus banyak membaca. Buka di Google dan coba. Nanti kalian buka di Google dan baca tentang proposal program kreativitas mahasiswa. Nah, di situ kamu akan dapatkan banyak sekali contoh-contoh proposal yang sudah dilakukan, yang sudah dibiayai oleh negara, yang dilakukan oleh kakak-kakak yang sudah lalu. Nah, di situ berdasarkan itu, contoh-contoh itu, kalian sudah mulai merumuskan ide, mulai peka melihat tentang situasi di kehidupan masyarakat. Lalu itu kemudian diolah melalui dengan berbekal pada ilmu pengetahuan yang sudah dimiliki. Jadilah sebuah proposal, dikirim ke sana, ke negara. Kalau proposal lolos, sudah terdaftar menjadi mahasiswa-mahasiswi hebat tingkat nasional. Keren kan? Orang tua di kampung bangga. Dan mendapat dana 15 juta, lumayan ya. Sudah mulai mendapat dana, sudah mencatatkan diri sebagai mahasiswa kreatif nasional. Itu pintu terbuka untuk kalian bisa meraih begitu banyak prestasi yang disiapkan oleh negara, termasuk menyiapkan diri yang bagus untuk negara ambil alih, kuliahkan ke kampus-kampus yang bagus di dunia ini. Mulai dari melaksanakan program kreativitas mahasiswa atau yang namanya PKM. Keren. Dan kami di program studi kimia FMIPA Unwira Kupang, program studi kimia FMIPA Unwira Kupang, mahasiswa harus menjadi petarung. Petarung artinya harus membuat proposal dan kirim ke negara, ke kementerian. Bertarung. Lolos atau tidak lolos, kirim saja dulu ke sana. Yang penting tunjukkan bahwa kami juga petarung, bisa bertarung ilmiah tingkat nasional. Dan sudah beberapa kali proposal mahasiswa kami lolos. Artinya kami tahu cara bagaimana bertarung. Berikutnya saya akan masuk lebih dalam tentang bagaimana cara membuat proposal PKM dan proposal-proposal yang lain untuk bisa lolos tingkat nasional. Halo, sampai jumpa. Kami menunggu di program studi kimia FMIPA Unwira Kupang. Dadah.